Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu hak-hak sama muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'al muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'al muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Qila, para sahabat bertanya, mahunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqitahu fasallim alaih. Ini adalah hak yang pertama yang wajib kita tunaikan, yaitu apabila kita bertemu dengan sama muslim lainnya, kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mengucapkan salam itu ada 2. Yang pertama, orang yang mengucapkan salam, dan yang kedua, orang yang menjawab salam. Orang yang mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, dan orang yang menjawab salam hukumnya adalah wajib. Dan pahala salam juga berbeda-beda. Yang pertama, assalamualaikum, itu kita akan mendapatkan 10 pahala. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, mendapatkan 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan mendapatkan 30 pahala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah, atau hak muslim yang kedua adalah, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundang kita maka kita harus memenuhi undangannya. Di sini yang dimaksud adalah undangan nikah, maka apabila seorang diundang maka kita wajib datang. Tapi kita wajib datang apabila 3 syaratnya terpenuhi. Yang pertama, orang yang mengundang tersebut harus muslim, karena di sini ada hak-hak sama muslim. Yang kedua, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Dan yang ketiga, undangannya yaitu undangan khusus. Misalnya Fulan bin Fulan diundang di sini, kita harus datang karena itu telah nama kita disebut. Tapi apabila disebutkan kampung ini harus datang, maka tidak semuanya harus datang, maka sebagian saja sudah cukup. Keutamaan yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansah lahu, dan apabila ia meminta nasihat maka berilah nasihat. Di sini dijelaskan bahwasannya para sahabat dahulu sering meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita sebagai umatnya dianjurkan juga untuk meminta nasihat dan memberikan nasihat. Kemudian hak yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, dan apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka mendoakanlah dia. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang yang mendengarnya pun harus mengucapkan yarhamukallah, dan orang yang bersin tadi pun harus mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian hak yang kelima adalah wa idza marida fa'udahu, dan apabila ia sakit maka jenguklah dia. Di sini dijelaskan bahwasannya apabila ada teman kita yang sakit, ia seorang muslim, maka kita harus datang ke tempatnya, harus kita jenguk dia. Dan apabila kita datang sana, kita harus beradab. Saya juga akan memberikan adab-adabnya. Yang pertama adalah kita tidak berlama-lama di sana kecuali ia minta kita untuk berlama di sana, atau menjaganya di sana. Yang kedua, kita memberinya nasihat. Yang ketiga, kita membawakan kabar gembira. Yang keempat, kita mendoakannya. Hak yang keenam adalah
wa idza mata fattabi'hu, dan apabila ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Di sini sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain, seorang yang meninggal kemudian kita membantu jenazahnya hingga mensolatinya, maka kita akan mendapatkan pahala 1 qirot. 1 qirot itu seperti 1 gunung besar. Dan apabila kita mengiringinya atau membantunya hingga ke kuburannya, maka kita akan mendapatkan 2 qirot. 2 qirot itu seperti 2 gunung besar. Dan maksud di sini 2 gunung besar adalah seperti 2 gunung Uhud. Dan inilah hak-hak sama muslim bagi kita yang wajib kita tunaikan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menunaikan apa yang diperintahkan olehnya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus menjalankan perintah-perintahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, dan selalu mengikuti apa yang telah diberikan kepada kita. Itu adalah tanda cinta kita sebagai umat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hadis yang menjelaskan tentang hak-hak semua muslim. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada teman-teman sekalian untuk mengamalkan apa yang telah saya berikan. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama Islam ini dengan sempurna. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.